Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Ahmad ya. Nah, kode perusahaannya itu DMMX dengan nama perusahaan PT Digital Media Tama Maxima Tbk. Kemudian yang di request kedua itu yaitu perusahaan PUT ya, PT Sentral PUT Indonesia Tbk. Nah, perusahaan PUT ini sudah pernah saya analisis ya. Jadi untuk Mas Ahmad ini bisa cek di video-video saya yang lainnya. Jadi di sini saya akan membahas satu perusahaan saja yaitu PT Digital Media Tama Maxima Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita kasih keluar dulu ini. Nah, di sini sudah perusahaan DMMX ya, Digital Media Tama Maxima. Nah, kalau kita lihat di sini perusahaan DMMX ini time frame-nya sepanjang dari awal Januari ya. Nah, kalau kita lihat di sini perusahaan DMMX ini atau Digital Media Tama ini itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Nah, di bulan Januari itu harganya Rp197, kemudian di bulan tertingginya itu di bulan Agustus itu menyentuh ke 3.460 seperti itu. Ini harga tertingginya. Kemudian setelah bulan Agustus, bulan September itu mulai turun dan Oktober juga mulai sideways. Nah, seperti itu. Jadi apakah perusahaan ini masih masih menarik? Itu kita lihat dulu investor besarnya ngapain seperti itu. Nah, kita lihat dulu data-data transaksinya. Kita ingin lihat dari tanggal 6 Oktober ini ya. Kita ingin lihat dari fase sideways ini investor besarnya ngapain di fase ini. Di masa pergerakan ini seperti itu. Kita ingin lihat dulu. Nah, kita lihat broker summary-nya dulu. Nah, di sini kita ganti DMMX. Oke, kita dari tanggal 6 ya. Tanggal 6. Kemudian bulan 10. Oke, kemudian di sini kita ganti tanggal 11. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat dari data broker summary-nya ini ya. PT Digital Media Tama ini selama dari tanggal 6 Oktober ini ya, kalau kita hitung antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, maka kita bisa simpulkan bahwa terjadi distribusi yang cukup besar di sini. Nah, kita bisa lihat di sini, nah YP ini membeli 400.000 lot. Kemudian YP itu menjual 573.000 lot. Jadi ada selisih yang cukup besar. Kemudian PG membeli 400.000 lot. Kemudian BK-nya di sini menjual 263.000 lot. Kemudian PD-nya juga menjual 212.000 lot seperti itu. Kemudian AK di sini menjual juga 160.000 lot. Kalau kita hitung ya totalnya ini, kita dapat net volume transaksinya itu kalau kita simpulkan di sini kesimpulannya big distribution. Jadi selama fase sideways ini dari tanggal 6 Oktober itu investor besarnya cenderung distribusi. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki sahamnya, mungkin yang sudah membeli di harga 100-an ini mungkin bisa menjual sebagian dulu. Ya, profit taking dulu. Nah, kita tetap perhatikan di sini. Kalau ingin menambah kepemilikannya, sebaiknya jangan dulu. Kalau ingin masuk, sebaiknya jangan dulu. Nanti fase distribusinya berakhir, kemudian kalau sudah menunjukkan fase akumulasi, barulah kita masuk kembali di perusahaan Digital Media Tama ini, seperti itu.
Nah, kalau untuk investasi jangka panjang, kita lihat dulu data peta kepemilikannya, supaya kita tahu kemana arah pergerakan harganya nanti. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat perusahaan PT Digital Media Tama ini, ya, kalau kita lihat data-data peta kepemilikannya, yang pertama perlu kita ketahui bahwa perusahaan PT Digital Media Tama ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk saham scriptless. Artinya sudah bisa dijual ke publik dalam porsi secara menyeluruh, ya, seperti itu. Kalau investor besarnya mau jualan ke retail semua, seperti itu, dan itu berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan investor besarnya. Nah, di sini kepemilikan investor besarnya sangat besar, ya. Sekitar 88% kepemilikan investor besarnya. Jadi, kalau untuk investasi jangka panjang, selama investor besarnya masih memiliki porsi yang cukup besar, maka perusahaan ini masih sangat layak untuk diinvestasikan jangka panjang, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Ahmad ini, ya, Ahmad, ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Kemudian kalau ada pertanyaan juga, silahkan komen di kolom komentar. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.